Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Zulfandri dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah keYarsian. Di video kali ini saya akan menjabarkan tentang Bapak Muhammad Natsir dan peran Yarsi Sumber dalam membangun umat dan bangsa. Indonesia pernah memiliki sejumlah sosok ulama yang berjuang demi bangsa, salah satunya Bapak Muhammad Natsir. Bapak Muhammad Natsir dikenal sebagai seorang ulama yang gigih memperjuangkan hak-hak bangsa melalui pemikiran-pemikirannya. Pada era kemerdekaan, Bapak Natsir pernah menduduki sejumlah jabatan mulai Menteri Penerangan hingga Perdana Menteri Indonesia. Bapak Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumati, Solok, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908. Bapak Natsir lahir dari keluarga Minangkabau yang taat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Ayahnya bernama Muhammad Idris Sultan Saripado dan ibunya bernama Khadijah. Awalnya ayah Bapak Natsir bekerja sebagai juru tulis di kantor kontroler di Maninjau. Namun tahun 1918 ke ujung Pandang, Sulawesi Selatan sebagai sipir. Natsir memulai pendidikan di Sekolah Rakyat Maninjau selama 2 tahun. Berikutnya dia pindah ke Hollands Dutch Islandic School atau HIS atau Sekolah Belanda untuk Pribumi Adabiah Padang. Namun Bapak Natsir harus pindah lagi ke Solok dan dititipkan kepada seorang saudagar bernama Haji Musa. Layaknya anak-anak Minangkabau, Bapak Natsir bersekolah di HIS Solok pada pagi hari dan malam harinya mengaji di madrasah diniyah. Jiwa aktivis Bapak Muhammad Natsir sudah tumbuh sejak berusia remaja. Saat sekolah di Mulo Padang, Bapak Muhammad Natsir bergabung dalam organisasi pemuda Jong Islamiyeten Bond atau JIB. Ketika pindah ke Bandung, Bapak Natsir tetap melanjutkan kiprahnya di JIB Bandung, bahkan menjadi ketuanya pada periode 1928 sampai 1932. Selama di Bandung ini, Bapak Natsir juga mendirikan lembaga pendidikan Islam atau Pandes. Pada tahun 1938, Bapak Natsir mulai aktif berpolitik dengan bergabung dalam Partai Islam Indonesia atau PII. Periode tahun 1940 sampai 1942, Bapak Natsir menjadi Ketua PII Bandung. Pada masa pemerintahan Jepang, Bapak Natsir aktif di Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang dibentuk pada 5 September 1942. MIAI ini di kemudian hari berganti nama menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Selain di MASYUMI, Bapak Natsir juga menjadi Kepala Bagian Pendidikan Kota Madia Bandung pada periode 1942 sampai 1945. Pada awal masa kemerdekaan, Bapak Natsir menjelma menjadi politikus dan negarawan yang penting di Indonesia. Mulanya Bapak Natsir menjadi Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada 25 November 1945. Pada 3 Januari 1946, Bapak Natsir ditunjuk menjadi Menteri Penerangan Indonesia pertama hingga tahun 1949. Pada tahun 1950, Bapak Natsir mengumumkan mosi integral Natsir yang berhasil menyatukan kembali Republik Indonesia menjadi negara kesatuan yang sebelumnya sempat berbentuk federal. Atas jasanya itu, pada tahun 1950 sampai 1951, Presiden Soekarno menunjuk Bapak Natsir menjadi Perdana Menteri. Ketika itu, Bapak Natsir juga sedang memimpin partai politik terbesar di Indonesia saat itu, yaitu Partai MASYUMI. Jabatan sebagai Perdana Menteri ditinggalkan Bapak Natsir karena adanya perbedaan pandangan yang tajam dengan Soekarno. Bapak Natsir bahkan sempat dijebloskan ke dalam penjara karena dituding terlibat dalam pemberontakan PRRI. Bapak Natsir baru dibebaskan dari penjara pada saat Orde Baru berkuasa, yaitu tahun 1966. Meski demikian, Bapak Natsir tetap dipinggirkan oleh pemerintahan Orde Baru. Padahal kiprah Bapak Muhammad Natsir sangat diakui dunia internasional, terutama di negara-negara Islam. Hal itu dibuktikan dengan keterlibatan Bapak Natsir memimpin sejumlah organisasi Islam internasional. Bapak Natsir pernah menjadi Presiden Liga Muslim Dunia, Ketua Dewan Masjid Se-Dunia, hingga Presiden Oxford Center for Islamic Studies di London.
Meski berkiprah di internasional, namun Bapak Natsir sempat dicekal oleh pemerintah Presiden Soeharto karena menandatangani petisi 50 yang mengkritik pemerintah. Bapak Muhammad Natsir meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1993. Dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 6 November 2000. Pemikiran politik Islam Bapak Muhammad Natsir. Bapak Muhammad Natsir merupakan tokoh yang mempunyai reputasi nasional maupun internasional, memiliki wawasan yang luas tentang ajaran Islam. Partai politik Islam menurut Bapak Muhammad Natsir merupakan sarana menyampaikan aspirasi dalam pemerintahan. Tujuan dari partai politik Islam menurut Bapak Natsir adalah untuk ibadah dan menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah. 3 alasan yang jadikan Bapak Muhammad Natsir mengusung agar Islam dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi, watak holistik atau kesempurnaan Islam, keunggulan Islam atas semua ideologi dunia, dan kenyataan bahwa Islam anutan mayoritas warga negara Indonesia. Adapun kontribusi Bapak Muhammad Natsir terhadap perkembangan politik Islam di Indonesia, yang pertama, menanamkan tauhid dalam diri manusia yang ada dalam partai Islam yang marak bermunculan saat ini. Kedua, memerdekakan para politikus dari berbagai macam intervensi penguasa dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak terlalu berambisi untuk memiliki jabatan dalam pemerintahan. Sejarah singkat tentang Yarsi Sumbar. Yayasan Rumah Sakit Islam atau YARSI Sumatera Barat selanjutnya disebut yayasan didirikan atas perkasa Bapak Muhammad Natsir, tertuang pada Akta Notaris Hasan Kalbi nomor 20 tanggal 31 Januari 1969. Yayasan mempunyai tujuan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat seluruhnya melalui pelayanan kesehatan tanpa memandang perbedaan agama, kedudukan, warna kulit, dan asal-usul, bertitik tolak dari niat yang diikrarkan. Sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidup dan matiku bagi Allah sekalian alam. Yarsi Sumbar juga mempunyai beberapa rumah sakit. Yang pertama ada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukit Tinggi, didirikan pada tanggal 30 Oktober 1969. Yang kedua, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang, didirikan pada tanggal 3 Juni 1971. Yang ketiga, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang, didirikan pada tanggal 30 Mei 1972. Yang keempat, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh, didirikan pada tanggal 3 Oktober 1972. Yang kelima, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang 4, didirikan pada tanggal 5 Juli 1975. Yang keenam, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Rumah Sakit Ibnu Sina Panti, didirikan pada tanggal 10 Oktober 1978. Yang ketujuh, Balai Kesehatan Yarsi Mentawai, didirikan bulan Juni tahun 2005. Sekian dari saya Sylvia Zupendri undur diri. Jika ada yang salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.